Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah untuk tergabung dalam doa pagi kita hari ini, kita sama-sama memulai bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur buat kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami. Untuk kami boleh terus ada itu karena kasih dan kebaikan Tuhan. Tidak dapat kami membalas kasih setia Tuhan dalam hidup kami, tapi kami boleh untuk terus semakin hari semakin mengerti rencana Tuhan, semakin terus diasah, semakin terus untuk mengandalkan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau memulai hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Kami sebelum itu Tuhan, kami ingin menaikkan pujian, menyanyi buat Tuhan. Untuk kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sama-sama katakan, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dari awal bersama dengan Tuhan. Mari kita tinggikan namanya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Amin. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari sama-sama katakan, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kembali kita nyanyikan pujian ini dari awal Bapak Saudara dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari sama-sama katakan, dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua
telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku, berarti semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, semua baik, semua baik, semua baik, amin. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku, berarti semua baik, semua baik, amin. Tuhan, apa yang telah kau perbuat dalam hidupku, di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku, berarti kau jadikan hidup, kau jadikan hidupku, berarti. Mari kita sembah Dia, haleluya. Kau jadikan kami berarti, betapa baik kasih setiamu Tuhan. Yesus, dari semula kau tetapkan kami menjadi seperti-Mu. Yesus, ajar kami mengerti Tuhan, ajar kami mengerti setiap rencana-Mu yang ajaib. Yesus, Yesus. Saya untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah, untuk kita sama-sama menyembah Tuhan pada saat pagi hari ini. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Glory hanya bagi-Mu, glory hanya bagi-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu begitu dahsyat dan heran. Kebaikan-Mu mengubahkan kami, kebaikan-Mu menyempurnakan kami. Lewat kasih setia-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat apa yang terjadi dalam hidup kami. Biarlah kami beroleh sukacita, pengharapan, dan damai sejahtera dari apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami tak
dapat mengerti rencanamu, tetapi kami percaya Kau memberikan kekuatan, Kau berikan kemampuan itu dalam hidup kami, Jesus. Haleluya, haleluya. Hanya Kau saja yang mampu memberikan kekuatan buat kami, Tuhan. Hanya Kau saja. Setiap peristiwa yang terjadi hari-hari ini, boleh kami mengandalkan Engkau, Tuhan. Untuk kami terus mengandalkan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, sumber jawaban, sumber pengharapan, sumber sukacita kami, Yesus. Terima kasih Tuhan, syukur hanya bagi-Mu. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan Bapak Ibu Saudara pada saat pagi hari ini. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Lewat apa yang boleh terjadi dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan dirimu dan diriku. Untuk itu hari ini kita boleh menyembah Tuhan, kita boleh meninggikan namanya, kita sembah Dia hari ini. Kita sembah Dia hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari naikkan suaramu di rumah dan di tempat ini. Mari kita mulai ucapkan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu yang tak dapat kami balas. Dahsyatnya Tuhan itu, janji-Mu ya dan amin. Takkan pernah Kau ingkari Tuhan, bahwa Kau membentuk kami sedemikian rupa untuk kami beroleh keserupaan dengan Engkau, untuk memiliki masa depan yang penuh pengharapan. Kau yang menjanjikannya Tuhan, Kau yang menjanjikannya Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu, takkan pernah kekurangan atas aku. Kau yang memampukan, Kau yang memberikan semuanya yang kami perlukan, Yesus. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Ku percaya, aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapatku. Mari kita katakan dengan iman kita di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua
Sekali lagi katakan dengan sungguh dan dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Haleluya, glory hanya bagi-Mu, janji-Mu setia dan amin. Haleluya Tuhan, syukur hanya bagi-Mu, glory. Kau tak pernah mengingkari janji-Mu, karena janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan katakan dengan iman kita di hadapan Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan. Sekali lagi yang terakhir di hadapan Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan, kau turun memulihkanku. Kau turun tangan, kau turun tangan menyembuhkanku. Haleluya, haleluya. Saya serahkan kepada hamba-Nya untuk bawa kita lebih lanjut dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam takut dan gentar akan Engkau hari ini, hati kami mau belajar terus untuk menyembah Tuhan. Sebab penyembahan tanpa kegentaran adalah penyembahan yang hanya sekedar di permukaan saja. Hari ini Tuhan, kami terus mau menyembah Tuhan karena kekaguman kami akan Allah yang besar dan dahsyat. Kami berdoa Tuhan, pagi hari ini hamba juga gentar ketika mempersiapkan materi apa yang menjadi pengajaran pagi hari ini. Karena khawatir sebagai seorang hamba Tuhan mengatakan yang salah tentang Engkau. Oleh sebab Tuhan, hamba berdoa memohon belas kasihan-Mu.
Kalau apa yang hamba sampaikan bukan berasal dari filosofi manusia semata, tetapi berasal daripada Tuhan, biar taruh dalam hati mereka apa yang mereka dengar hari ini yang terdalam. Karena itu akan menjadi akar yang kuat bagi kehidupan rohani mereka. Tetapi apabila apa yang hamba sampaikan hanya berdasarkan filosofi manusia, biarlah Tuhan halaukan dari hati dan pikiran mereka. Dan biarlah hari ini hanya Tuhan semata yang bersabda kepada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, shalom. Senang sekali menyapa saudara-saudara callers ataupun semua yang ada yang ambil bagian dalam Morning Glory Worship ini, baik yang di rumah ya, Pak Sahat Manurung, Ibu Bagnalena Endah, Ibu Marina Hasibuan, Kok Mulyok Chung, Pak Ibu Lydia dan lain-lainnya. Ada banyak yang masih bergabung dengan kita, ada 19 orang kira-kira yang masih stay tune dengan program Morning Glory kita. Nah, pagi hari ini kita akan belajar sebuah perkara yang agak sedikit berani ya. Kenapa saya bilang berani? Karena coba untuk sedikit merasionalisasikan Tuhan. Ya, tema kita hari ini adalah doa yang dijawab dengan segera oleh Tuhan. Saya percaya semua orang punya kerinduan yang sama, bahwa doanya mendapatkan respon yang cepat dari Tuhan dan Tuhan menjawab. Nah, pertanyaan menarik adalah kita akan pelajari pagi hari ini, kira-kira dari Alkitab contoh kita ambil kesimpulan yang sederhana. Tuhan itu menjawab doa seorang dengan segera jikalau kenapa atau jikalau ada apa. Nah, yang kita akan pelajari. Nah, ini akan nanti menjadi cermin buat kita bagaimana agar kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan dan Tuhan menolong kita dengan segera. Yang pertama kita lihat 1 Samuel pasal pertama ayat 1. Lalu lompat ayat yang ke-20 ya. Ayat 19 dan 20. Perhatikan. 1 Samuel pasal 1 ayat yang pertama dikatakan demikian. Ada seorang laki-laki dari Ramathaim Zofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Zub bin Tohu bin Zub, seorang Efraim. Ayat 2-nya perhatikan. Orang itu mempunyai 2 istri bernama Penina dan yang lain bernama Hana dan yang lain Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Perhatikan ayat yang ketiga. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di situ yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Dikatakan Elkanah bin Yeroham bin Tohu bin Zuf, orang Efraim, bertahun-tahun dia datang ke rumah Tuhan untuk berdoa. Dan kalau kita perhatikan perginya Elkanah berdoa disertai dengan Hana. Hana adalah istri yang pertama dan dia mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan karena dia tidak mempunyai anak. Artinya saya percaya sebuah pernikahan kalau tidak mempunyai anak seringkali dianggap sebuah masalah dalam budaya paternalistik ya. Nah, sehingga Hana berdoa dan bergumul. Yang menarik adalah Elkanah karena ketidakpunyaan anak Hana dia harus menikah lagi dengan Penina. Ini sesuatu yang normal dalam tradisi orang Yahudi. Kenapa? Kalau dia nggak punya anak berarti namanya akan terhapus dari silsilah keluarga, artinya dari tarombonya. Maka diwajibkan laki-laki itu punya anak ya. Nah, pertanyaan menariknya begini. Kira-kira seseorang menikah tidak punya anak lalu menikah lagi supaya punya anak, kira-kira berapa tahun? Apakah setahun tidak punya anak langsung menikah lagi? Saya rasa enggak, 2 tahun enggak, minimal di atas 5 tahun. Artinya kalimat dari tahun ke tahun itu saya mau tunjukkan minimal 5 tahun Hana berdoa untuk anak. Lalu ketika Alkitab memberikan catatan ayat 1-3 ini, dia bawa juga Penina. Penina juga sudah punya anak. Berarti kalau anak Penina umur anggaplah 5 tahun, berarti sudah 10 tahun. Kalau anak Penina umurnya 10 berarti 15 tahun. Artinya belasan tahun Hana bergumul tentang anak yang dia rindukan. Ya. Poin yang saya mau ambil adalah Hana berdoa bertahun-tahun untuk mempunyai anak. Coba lihat ayat 19 dan 20-nya. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumah mereka di Rama, ke rumahnya di Rama. Ketika Elkanah bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Ayat 20-nya, perhatikan.
Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anaknya itu Samuel, sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Dalam ayat yang ke-20 yang menarik. Ketika selesai doa, maka Tuhan mengingat Hana. Lalu setahun kemudian Hana punya anak. Perhatikan bagaimana Tuhan menjawab doanya ini. Dari bertahun-tahun dia bergumul, dari bertahun-tahun dia berjuang mempertahankan imannya, dari tahun ke tahun dia datang ke rumah Tuhan, dari tahun ke tahun dia membawa persembahannya. Tetapi yang jelas ternyata setahun kemudian Tuhan bekerja. Nah pertanyaannya, kenapa Tuhan buat percepatan? Kenapa Tuhan lakukan dalam waktu 1 tahun? Dan saya rindu juga jawaban doa kita. Tuhan menjawab doa kita juga seperti Hana. Yang menariknya begini. Yang pertama, bagaimana Tuhan menjawab Hana dengan cepat? Karena ayat yang ke-11 kita perhatikan. Ayat 11, kemudian bernasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikannya kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Perhatikan, aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Tuhan itu hatinya bergetar sehingga dia mengabulkan doa Hana. Sehingga dalam 1 tahun kemudian dia punya anak. Ternyata kuncinya adalah Hana ketika dia berdoa berorientasi kepada rencana Allah. Kenapa saya bilang berorientasi kepada rencana Allah? Saat itu Allah sudah menutup matanya untuk melihat Eli dan kedua anaknya. Karena Eli bukanlah imam yang terlalu dibanggakan oleh Tuhan sekalipun dia cucu imam besar daripada Harun. Kenapa? Karena spirit of prayer, roh doa Eli sudah tumpul. Kenapa sudah tumpul? Dia tidak lagi bisa membedakan mana orang berdoa, mana orang mabuk. Lalu pelanjut pelayanan yang bernama Hofni dan Pinehas, 2 anak Eli ini brengsek. Kenapa? Suka curi persembahan dan suka berzina depan kemah pertemuan. Artinya program agenda Tuhan pada masa itu adalah membangkitkan seorang imam yang tulus, yang benar, yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan ketika Hana memberikan proposal, Tuhan kalau aku diberikan seorang anak laki-laki, maka aku akan berikan kepada Tuhan seumur hidupnya. Jadi antara dalam tanda petik kebutuhan Tuhan mencari seorang imam yang benar dengan apa yang didoakan oleh Hana itu match. Nah kenapa seringkali doa-doa kita tidak menjadi prioritas bagi Tuhan? Karena seringkali yang kita doakan bukan bagaimana agenda Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, perhatikan, saya percaya selama ini Hana berdoa permohonan yang sama. Dia punya anak, dia ingin punya anak, dia ingin punya penerus. Supaya apa? Supaya jangan sampai masyarakat orang-orang Yahudi menganggap dia orang yang terkutuk. Ketika permohonan-permohonan dia hanya dikemas dan dibungkus untuk kepentingan pribadi, Tuhan gak terlalu pusing dengan doa itu. Hati Tuhan tidak bergetar. Tapi ketika Hana berkata, jikalau engkau ingat kepadaku dan memberikan aku seorang anak, maka aku akan memberikan kepadamu seumur hidupnya untuk engkau, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Hari ini artinya kita mau katakan begini saudara, fine tuning ya, arah hidup kita. Kalau arah hidup kita hanya berorientasi kepada kepentingan diri kita, tidak pernah memikirkan Tuhan, maka doa-doa saudara tidak menjadi prioritas bagi Tuhan. Ketika hidup kita arahkan, kita selaraskan dengan agenda dan rencana Tuhan, dengan program Tuhan, maka saya percaya doa-doa kita akan menjadi prioritas untuk diperhatikan oleh Tuhan. Belasan tahun Hana berdoa untuk anak, tetapi ketika doa yang sama, tetapi tujuannya berbeda, bukan lagi untuk kepentingan dirinya supaya dia mulai dihargai oleh orang Yahudi, mulai tidak dihina, mulai tidak dianggap terkutuk, tetapi orientasinya dia untuk kepentingan Allah, maka perkenan Tuhan menjadi prioritas dalam kehidupannya. Saya percaya orang-orang yang hidup dalam menghidupi agenda Tuhan dalam hidupnya, doa-doanya akan menjadi prioritas bagi Tuhan. Siapa? Contohnya. Contohnya adalah Habel. Ya. Alkitab berikan catatan, persembahan Kain itu ditolak, persembahan Habel diterima. Nah, kita pertanyaan sampai hari ini adalah
Banyak orang bertanya, kenapa persembahan Habel diterima, persembahan Kain ditolak. Bahkan ada guru-guru sekolah minggu yang mengajarkan saking pusingnya mereka menjelaskan, maka mereka menjelaskan bahwa asapnya yang dibakar oleh Habel lurus ke atas sehingga Tuhan menerima. Asapnya Kain itu belak-belok ya. Pernah dengar kisah itu di sekolah minggu? Kenapa? Karena guru-guru tidak bisa mencerna penyebab Tuhan mendengar doa Habel. Persembahan Habel diterima kenapa? Kalau menurut saya ada hal yang sangat krusial berbeda. Habel itu mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan ya. Kenapa saya katakan demikian? Sederhananya gini, ini hanya sebuah pembedaan saja ya. Kain mempersembahkan dari hasil pekerjaannya, Habel mempersembahkan dari hasil pelayanannya. Artinya apa? Sederhananya begini. Kain itu mempersembahkan dari apa yang dia kerjakan dan dia menikmati hidup dari hidup dan nikmati dari apa yang dia kerjakan. Dia bercocok tanam, dia bertani, sebagian dia makan, sebagian untuk dipersembahkan. Nah, Habel enggak, seluruh orientasi hidupnya untuk menyelesaikan agendanya Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Saya percaya pengalaman di Taman Eden diceritakan Adam kepada kedua anaknya ini, ya. Bahwa dia pernah tinggal di taman yang namanya Eden, taman yang segala sesuatu penyediaan Tuhan itu ada, dan karena dosa mereka keluar dari Taman Eden itu. Saya percaya Adam tidak lupa menceritakan bagaimana cara Tuhan mengusir mereka dari Eden. Salah satunya ketika mereka sadar diri bahwa mereka telanjang, maka Tuhan itu memotong seekor binatang dan kulitnya untuk menutupi ketelanjangannya. Nah, inilah yang menjadi pemahaman daripada Habel bahwa ada sesuatu dalam tanda petik yang dibutuhkan Tuhan. Ya. Tuhan memakai media binatang untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Nah, kenapa Tuhan gak bilang aja langsung ada pakaian? Enggak kan? Artinya Tuhan membutuhkan binatang dan dikorbankan. Nah, pertanyaan menariknya begini, saudara yang terkasih. Ketika Habel bekerja sebagai peternak, ya, dia beternak kambing dan domba, mengembalakan kambing dan domba. Pertanyaan saya yang menariknya adalah begini. Apakah ketika Habel menjadi gembala, dia beternak kambing dan domba, kambing dan domba itu tujuannya untuk dikonsumsi atau dimakan? Untuk dimakan enggak? Kalau sekarang kita beternak kambing, bisa saja kambingnya untuk makan, untuk kita makan. Makanya kalau di Tegal ada batibul, ada balibul ya, bawah 3 bulan, bawah 5 bulan. Saya rasa enggak. Karena pada masa Habel ini hidup, Habel manusia belum diperkenankan Tuhan makan binatang. Manusia makan binatang baru pada kejadian 9 setelah Nuh turun dari bahtera. Berarti Habel beternak menjadi gembala tidak punya tujuan untuk mengkonsumsi binatang yang dia gembalakan. Yang kedua, apakah ketika Habel memelihara kambing dan domba tujuan untuk komersialisasi, artinya diperjualbelikan sehingga dapat keuntungan, sehingga dapat benefit? Ternyata menurut saya enggak. Kenapa? Kalau bahasa simpel sederhananya, waktu itu mereka hidup cuma berempat, Adam dan Hawa, Kain dan Habel. Kalau mau dijual siapa yang beli? Enggak ada orang lain. Artinya kalau kita lihat apa yang dikerjakan oleh Habel, pekerjaan yang tidak ada kaitan dengan kepentingan dirinya. Dia tidak untuk mengkonsumsi, dia tidak untuk memperjualbelikan, artinya tidak ada kepentingannya. Tetapi dia menyediakan sesuatu yang Tuhan, yang pengalaman dia dengar Adam bapaknya Tuhan butuhkan. Nah, hari ini dengan pengalaman ini saya mau sebagai jemaat Tuhan Kolos dimanapun berada hari ini, kita harus berorientasi apapun yang kita kerjakan ada kepentingan, ada hal yang kita mau kerjakan buat Tuhan. Lihat Hana, bertahun-tahun dia bergumul tentang anaknya, tapi ketika dia berkata, kalau engkau mengingat aku dan memberikan kemurahan kepada aku, memberikan seorang anak, maka aku akan berikan kepadamu. Dia seumur hidupnya dan bisa cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Kenapa? Karena Tuhan sedang butuh mencari orang-orang yang dipersiapkan mengganti Imam Eli ini. Jadi hari ini saudara-saudara yang terkasih, hal yang pertama saya mau sampaikan bahwa
Doa yang menjadi prioritas Tuhan adalah doa yang mengagendakan kepentingan Tuhan dalam hidup kita. Apakah artinya kita nggak boleh kerja? Boleh. Kita orientasinya semuanya kita orientasikan untuk Tuhan. Makanya ketika Tuhan memilih rasul-rasul, hal yang pertama diucapkan oleh rasul-rasul ketika pemilihan itu, aku akan menjadikan engkau menjadi penjala manusia. Perubahan dari penjala ikan menjadi penjala manusia bukan perubahan usaha, bukan perubahan mata pencaharian, bukan berubah pekerjaan, tetapi berubah orientasi. Dari penjala ikan hanya berorientasi untuk kepentingan dan kehidupan kita, sekarang menjadi penjala manusia, orientasinya untuk kepentingan kerajaan Allah. Jadi saya percaya hari ini doa yang menjadi prioritas Tuhan untuk didengar dan dijawab oleh Tuhan adalah doa yang berorientasi kepada kepentingan Tuhan. Sederhananya, jadi sekarang hari ini apapun yang kita minta, orientasikan itu untuk kepentingan rencana Allah, ya. Yang kedua kita lihat dalam Yohanes pasal 6. Doa yang seperti apa yang Tuhan menjadi prioritas bagi Tuhan untuk mendengar dan menjawabnya. Yohanes pasal 6 kita perhatikan mulai ayat yang ke-5. Peristiwa ini tentang memberi makan 5.000 orang. Ayat yang ke-5 berkata demikian. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Yesus kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya kepadanya untuk mencoba dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ketika Yesus berkhotbah, 5.000 orang datang mengunjungi dia, maka yang menarik adalah Yesus peduli kepada mereka. Karena berhari-hari mereka mengikuti Yesus, maka Yesus bertanya kepada Filipus, di manakah kita membeli roti supaya mereka dapat makan. Yang menarik peristiwa ini adalah ketika ada seorang anak kecil namanya roti boy kali ya, karena anak kecil bawa roti. Menyerahkan 5 roti dan 2 ikan, maka Tuhan melipat gandakannya menjadi mampu memberi makan 5.000 orang. Ya. Artinya yang kedua, doa yang menjadi prioritas Tuhan adalah kalimat yang diucapkan Yesus. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Kenapa saya bilang doa ini menjadi prioritas Allah untuk mendengar? Karena kita lihat Yesus berkata, di mana kita beli roti, artinya kita yang spend money kita yang keluar uang kita, supaya mereka dapat makan. Kita yang keluar uang, orang lain yang makan. Dalam tradisi duniawi di mana orang jahat selalu punya asumsi kalau bisa orang yang beli, kita yang makan. Maka tidak heran ada orang-orang jahat yang mengambil milik orang lain. Orang yang beli, kita yang makan. Orang yang kerja, kita yang nikmati. Orang yang dapat getah, kita yang makan nangkanya, ya. Dalam tradisi orang Kristen yang standar, saya pikir begini, tidak merugikan orang lain. Di tadi kan orang yang beli kita yang makan. Tapi tradisi orang Kristen yang standar, kita yang beli, kita yang makan, nggak merugikan orang lain. Tetapi mentalitas kerajaan Allah, kingdom mentality mengajarkan kita yang beli, orang lain yang makan. Saya percaya doa yang akan menjadi prioritas Tuhan mendengar adalah doa yang kita balut dengan kasih Tuhan untuk kepentingan orang lain. Kenapa saya katakan demikian? Ketika Yesus mengajak kepada murid-muridnya, saya percaya mujizat itu bukan hanya terjadi seperti biasa, tetapi ada satu pelajaran yang sedang disampaikan kepada murid-muridnya, bahwa doa yang menjadi prioritas Tuhan, menjadi prioritas Allah untuk mendengar, adalah doa yang kita balut dengan kasih Tuhan untuk kepentingan orang lain. Saudara perhatikan, pernah gak Tuhan berbantah-bantahan berdiskusi dengan orang? Saya pikir gak banyak loh. Yang Tuhan banyak diskusi yang saya pernah baca kepada Abraham, kepada Musa. Ya, biasanya Tuhan selalu bicara perintah. Ketika Tuhan menyampaikan firman itu perintah. Tetapi kepada Abraham Tuhan berdiskusi karena Abraham kalau yang dikhotbahkan oleh ibu gembala statusnya sahabat Allah. Demikian juga dengan Musa. Tuhan bilang sama Musa, kalau mau kamu jalan saja bersama dengan malaikat, aku akan menyertai engkau dengan malaikatku.
Tapi aku tidak akan menyertai engkau. Musa bilang, bila engkau tidak berserta dengan kami tidak akan berjalan. Ada sebuah diskusi. Biasanya Tuhan itu selalu bertindak sebagai pemberi perintah. Nah, tapi pada sisi-sisi yang lain kita lihat Tuhan itu juga berdiskusi. Salah satu diskusi yang hebat adalah ketika dengan Abraham, ketika Tuhan mau memusnahkan Sodom. Ya, kenapa Abraham begitu didengar oleh Tuhan? Kenapa Abraham sebagai sahabat Allah menjadi bahan pertimbangan Allah ketika dia memulai menumpahkan kemurkaannya kepada Sodom? Karena saya lihat Abraham adalah orang yang berorientasi kepada orang lain. Kenapa? Karena dia bilang begini, Tuhan, akankah Sodom dan Gomora dimusnahkan kalau ada 50 orang yang percaya kepada Tuhan? Kalau ada 45, kalau ada 40, kalau 30, kalau ada 20, kalau ada 10. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan begitu mendengar apa yang diungkapkan Abraham? Kenapa Tuhan begitu peduli sampai berdiskusi dengan Abraham? Karena saya percaya Abraham membalut doanya, membalut permohonannya dengan kasih untuk kepentingan orang lain. Saya tanya, yang mau diselamatkan Abraham di Sodom dan Gomora itu siapa? Lot. Lot itu menurut saya anak muda yang kurang menghormati orang tuanya. Kenapa? Ketika mereka harus berpisah, karena harta, karena kekayaan, karena rumput yang hijau, dia secara tradisi, kalau orang Batak saya pernah ngobrol dengan Pendeta Juan, itu sebenarnya anak muda nggak boleh milih duluan. Anak muda harusnya sisa daripada orang tua. Artinya kita menghargai hak orang tua. Tapi ketika Lot melihat lembah Yordan menjadi tempat yang subur, sampai hari ini lembah Yordan terkenal subur, maka dia tidak lagi mempedulikan etika, dia tidak lagi mempedulikan penghormatan kepada orang tua, kepada omnya ini, dia juga tidak menghormati kepada visi Tuhan. Sebab pada prinsipnya Lot hanya orang yang mengikuti visi Abraham. Maka Lot pilih lembah sungai Yordan itu, dan apa yang terjadi? Di situ dari Sodom ada kemurkaan Allah. Dan hebatnya Abraham berdoa menyelamatkan Lot, padahal Lot adalah orang yang bertindak tidak baik kepada Abraham. Saya percaya hari ini doa yang akan menjadi prioritas Tuhan yang kedua adalah ketika doa kita penuh kasih untuk orang-orang lain. Makanya perhatikan, hampir semua gereja dan kita orang percaya memberlakukan kehidupan doa kita salah satunya dengan namanya doa syafaat. Kenapa ada doa syafaat? Kita mulai diajar berorientasi bukan untuk kepentingan diri kita, untuk orang lain. Nah, jadi masalah adalah doa syafaat kita dibalut enggak dengan kasih Tuhan. Ya. Ketika Yesus berkata pada Filipus, di mana kita beli makan supaya beli roti supaya mereka berangkat, orientasinya kepada orang lain. Yesus memecah roti lalu 5.000 orang makan. Saya percaya hari ini sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita berorientasi dalam doa kita untuk kepentingan orang lain. Makanya saudaraku yang terkasih, Morning Glory Worship ini sangat sekali terbuka buat saudara-saudara yang memohon dukungan doa. Kita mulai belajar, para pendoa ini mendoakan orang lain tanpa ada interest. Ya, kita berdoa buat mereka supaya diberkati sebagaimana mereka minta. Sama seperti pengalaman Abraham, sama seperti pengalaman Yesus ketika mereka ngajak memberi makan 5.000 orang ini. Jadi doa yang menjadi prioritas Tuhan untuk didengar adalah doa yang berorientasi untuk kepentingan orang lain. Ya, saya percaya hari ini akan muncul Abraham yang akan menjadi teman sahabat Tuhan berdiskusi ketika Tuhan mau ambil keputusan. Sebab kenapa? Saya percaya orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak lagi dilumuri dengan kebencian. Coba bayangkan kalau Abraham penuh kebencian, lalu Tuhan tak bilang aku akan musnahkan. Maka Tuhan bilang musnahin aja, habisin semua. Kalau perlu bakar langsung si Lot itu dengan api. Coba bayangkan. Tapi Tuhan tahu karena Abraham adalah orang yang penuh kasih. Abraham tidak mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Hari ini doa kita akan menjadi prioritas dengar Tuhan kalau kita menjadi orang-orang yang berorientasi kepada orang lain. Lihat, dari 5 roti Tuhan lipat gandakan menjadi 5.000 orang ya. Yang ketiga, doa apa yang menjadi prioritas Tuhan untuk didengar? Kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-22. Ya, kita lihat.
Peristiwa di Taman Getsemani, lihat pasal 22 ayat 39 sampai ayat yang ke-43. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya pun mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ayat 23. Maka perhatikan ayat ini, peristiwa ini hanya ditulis oleh kitab Lukas ya. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Saya percaya doa di Taman Getsemani menginspirasi begitu banyak, mungkin ratusan, ribuan, jutaan khotbah-khotbah yang hebat. Tapi saya melihat sebuah perkara yang menarik begini, saudaraku yang terkasih. Lukas memberikan catatan ketika Yesus berdoa, Bapa mengutus seorang malaikat untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ya, ini yang menjadi prioritas doa yang ketiga yang membuat Tuhan menjadikan doa kita prioritas untuk didengar oleh Allah. Kenapa? Karena saya percaya doa yang menyenangkan Tuhan adalah doa yang mempreteli semua kekuatan kita. Ya, kita tidak memakai kekuatan kita untuk menyelesaikan apa yang kita doakan. Maksudnya kita berserah kepada Tuhan total. Nah, pertanyaannya gini loh, di Taman Getsemani itu Yesus berdoa penuh dengan ketakutan dan kegentaran, bahkan keringatnya bercampur dengan darah. Itu ada artinya, indikasinya ada pembuluh-pembuluh darah yang pecah. Nah, ketakutan yang dihadapi oleh Yesus kira-kira oleh karena faktor apa? Sebagian orang mengatakan bahwa Yesus itu gentar dan takut karena dia akan mati secara tragis di atas kayu salib. Saya percaya Yesus itu Allah, Yesus itu dahsyat luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Kalau seandainya Yesus tidak mau menderita di atas kayu salib, mampukah orang Romawi menyalibkan dia? Bahkan ketika orang Romawi menikamkan tombaknya ke lambung Yesus, kalau Yesus bilang kagak mempan, masalah buat lo, maka saya bilang kagak mempan. Ketika orang Romawi cambuk dia dengan cambuk, katanya sih mata cambuknya ada 3 begitu, yang satu seperti paku, yang satu seperti rambutan, yang seperti mata kail, jadi langsung menimpa itu menghabisinya. Tuhan bilang kagak mempan atau kagak kena, maka kagak kena. Ya. Tetapi kenapa Yesus harus berdoa seperti itu? Bahwa dia sedang mempreteli semua kepentingan pribadinya, dia mempreteli semua kekuatannya, yang mau dia total adalah berserah kepada Allah. Nah, seringkali dalam pengalaman hidup kita, ketika kita punya problem, ketika kita punya masalah, kita seringkali masih berpikir dengan cara kita manusia untuk menyelesaikan masalah kita. Kenapa? Karena kita menganggap kita punya kemampuan, kita punya otoritas, kita punya kuasa, kita punya segala sesuatu untuk menyelesaikannya. Tapi yang Tuhan menjawab, sampai Tuhan mengutus malaikat yang pada Yesus memberikan kekuatan. Kenapa? Karena Bapa di surga melihat Yesus ketika di Taman Getsemani mempreteli semua otoritas yang dia miliki. Artinya saya percaya hari ini yang ketiga, doa yang menjadi prioritas Tuhan adalah ketika doa yang kita balut dengan keberserahan total kepada Bapa di surga. Hari ini kekasih-kasih Tuhan, callers, dimanapun Anda berada hari ini, baik yang lewat streaming, saya mau katakan begini, dalam pergumulan kita hari ini ada masalah yang besar, ada masalah yang berat, ada pergumulan yang tidak mudah. Tetapi hari ini yang ketiga, preteli semua cara berpikir manusia, cara yang engkau pikirkan akan menyelesaikan masalahmu, mulai berserahlah total kepada Allah. Maka yang terjadi adalah Tuhan Bapa di sorga mengutus malaikatnya untuk memberikan kekuatan kepada Yesus. Jadi oleh sebab itu, doa yang akan menjadi prioritas didengar Tuhan yang pertama adalah ketika doa kita untuk menyelesaikan agenda Tuhan. Jadi hari ini fokuskan dan arahkan serta selaraskan hidupmu untuk kejayaan kerajaan sorga.
Ya, kalau engkau berdagang, berdaganglah bahwa engkau adalah agen kerajaan sorga yang sedang melayani Tuhan dalam marketplace. Ketika kau bekerja, bekerjalah seperti untuk Tuhan karena engkau adalah hamba Tuhan di marketplace. Artinya selaraskan hidupmu. Yang kedua, kita berorientasi kepada orang lain dengan kasih. Dan yang ketiga adalah kita berorientasi bagaimana kita belajar makin hari taat kepada Tuhan, menyerahkan segenap hidup kita buat Tuhan. Ya, amin buat Tuhan. Pagi hari ini kiranya Tuhan meneguhkan dan menguatkan kita semua. Haleluya. Kita dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini Bapak Saudara. Berkiranya permohonan doa kita didasari dengan kasih dan didasari juga untuk menyelesaikan agendanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Pagi hari ini kami berdoa Tuhan sekali lagi buat gereja-Mu Kingdom of Love hari ini. Segala tantangan yang kami hadapi hari ini, berusaha memurnikan hati kami untuk tulus melayani Tuhan dalam kehidupan kami, untuk fokus kepada agenda Tuhan dalam kehidupan gereja-Mu. Kami berdoa segala unsur yang tidak berasal daripada Tuhan, kesombongan, keangkuhan hidup, popularitas yang seringkali menjadi parasit yang memakan firman Tuhan, kebenaran-Mu dalam gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan halaukan, karena kami percaya Tuhan mau membangun gereja-Mu dengan murni seperti apa yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab Tuhan, pagi hari ini kami berdoa untuk Medan, Palangkaraya, Balikpapan, Bengkulu, Karawang, Cikampek, Purwakarta, bahkan Bali. Satukan hati kami para hamba-hamba-Mu Tuhan call ini untuk memiliki satu visi. Mau kami mengerjakan agendanya Tuhan, maka Tuhan berperkara dalam setiap kehidupan kami. Ketika Hana masuk dalam agenda Tuhan, minta anak bukan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk kerajaan Allah. Karena Tuhan sedang mencari pengganti Imam Eli, maka Tuhan mendengarkan doa Hana. Hari ini kami gereja-Mu terus berdoa biar kami masuk dalam agenda Tuhan, sehingga Tuhan mengerjakan perkara-perkara yang hebat yang seperti Tuhan kehendaki ya Bapa. Ya, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami,
tidak lelah kami berdoa. Karena bangsa ini Tuhan berikan kepada kami untuk menjadi lutut di mana kami berlutut. Untuk menjadi tempat di mana kami membangun kehadirat dan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa Tuhan, agar dari presiden kami sampai orang-orang yang ada diberikan otoritas di atas kepala kami, diberikan hikmat, diberikan pengertian untuk hidup takut akan Allah, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Kami berdoa buat kota-kota di mana kami ada hari ini, Cikampek, Kerawang, Purwakarta, bahkan di kota-kota yang lain, Bengkulu, semua diberkati Tuhan dalam segala hadirat Tuhan yang sempurna. Oh ya Tuhan, kami berdoa juga untuk perusahaan-perusahaan yang Tuhan taruh di Cikampek, Kerawang, Purwakarta ini. Karena ini adalah awal daripada geliat yang akan Tuhan gerakkan dalam keuangan finansial kota kami. Kami berdoa biar pabrik-pabrik tempat di mana mereka bekerja akan menghasilkan sebuah berkat yang luar biasa. Orderan banyak akan muncul kepada pabrik-pabrik sekitar Cikampek, Kerawang, Purwakarta, sehingga geliat ekonomi bergerak kembali dan kota ini akan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Kami sudah berdoa untuk UMR Kerawang menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia, dan Engkau kerjakan Tuhan beberapa tahun yang lalu. Kami kembali berdoa untuk perusahaan-perusahaan di Cikampek, Kerawang, Purwakarta, semua diberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Pindo Deli, untuk Plasindo, untuk Citata, untuk Honda, untuk Nissan, untuk Yamaha, semua pabrik yang ada di kota Cikampek, Kerawang, Purwakarta diberkati dalam segala kelimpahan. Kami rindu tidak ada PHK, tetapi terus perusahaan ini bergerak dengan maju. 3 pilar juga yang dipunyai oleh Pak Budi, semuanya bekerja dengan luar biasa. Sarana Bukit Indah yang dimana hambamu Pak Tius juga ada di situ, Tuhan berkati sehingga perusahaan-perusahaan ini menjadi mata rantai yang menggerakkan ekonomi yang luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan untuk sahabat-sahabat Morning Glory Worship yang sampai hari ini mereka tetap intens bersama dengan kami. Pak Satum, Pak Manurung, kami berdoa berkat, anugerah, kebajikan, kemurahan Tuhan menyertai dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya. Kami memberkati anak juga Sarah dalam masa tumbuh kembangnya menjadi anak yang mulai remaja. Tuhan jaga dari pergaulan yang buruk, tetapi biarlah dia tetap hidup takut akan Allah, menjadi anak yang diberkati Tuhan. Berdoa juga untuk Ibu Magdalena Endah dalam pergumulan kehidupannya. Engkau menjadi Allah yang dahsyat menyertai kehidupannya. Kami berdoa juga untuk Ibu Mariana Hasibuan, hamba-Mu Tuhan di Bengkulu. Pakai dia dengan urapan yang khusus Tuhan. Jadikan dia menjadi alat di tangan kepunyaan Allah sendiri, sehingga dia mengerjakan perkara-perkara yang hebat dan dahsyat dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk Bapak Liu Mukcung Tuhan, yang terus bergumul untuk kesehatan istrinya Ibu Arina. Kami percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyelesaikan semua perkara dalam kehidupannya. Berdoa juga Ibu untuk Cili Dia Gunadi Tuhan, dalam pergumulannya. Kalau hari ini dia dipercayakan untuk orang-orang lain Tuhan, untuk bisa rumah mereka dikontrak atau dijual lewat Cili Dia ini, kami berdoa Engkau mengirimkan para orang-orang yang akan ambil bagian dalam bisnisnya ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Engkau bukakan tingkap-tingkap di langit-Mu. Berkat juga Pak Kris Tuhan yang seringkali harus bekerja di luar kota. Jagai dan lindungi dia dari segala malapetaka. Biar tangan Tuhan yang kuat menyertai kehidupannya. Kami berdoa bagi Ibu Lani Gandhi Kerawang Tuhan, kesehatan, kekuatan, berkat anugerah-Mu tidak akan pernah berhenti mengalir dalam kehidupannya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Kami berdoa bagi Bapak Anton Nadianto di dalam kesehatannya. Kalau sepanjang 2019 harus berulang kali masuk rumah sakit, tetapi biar tahun 2020 dia melihat pertolongan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Engkau berkati segala usaha pekerjaan dengan kelimpahan, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Engkau berkati istri dan kedua anaknya juga dengan kebaikan Tuhan, sehingga berkat Tuhan limpah dalam kehidupannya. Kami berdoa juga buat Ibu Neti Dami Tuhan, Ibu Suratiman, sudah mengalami cuci darah sampai 5 tahun. Kalau hari ini dia masih segar, masih sehat, semua karena anugerah Tuhan. Dan Ibu ini luar biasa. Sekalipun ada halangan secara fisik dalam tubuhnya untuk melayani Tuhan, tetapi Ibu ini tetap melayani Tuhan dengan hati yang bersuka cita. Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati suaminya, kedua anaknya di dalam berkat dan anugerah yang Tuhan kerjakan. Kami juga berdoa bagi Ibu
Ibu Lili Mulyawati Tuhan, dalam mempersiapkan anaknya Doni untuk menikah di bulan September ini. Tuhan yang berperkara, Engkau yang membela, Engkau yang mencukupkan segala apa yang diperlukan dalam proses pernikahan ini. Hal-hal administratif, catatan sipil, semuanya Tuhan kerjakan. Bahkan buat calon menantunya yang perempuan ini juga Tuhan, yang baru mengenal Tuhan, Engkau juga membuka jalan semuanya supaya tidak ada pergumulan yang sulit, tetapi semuanya mereka bisa lewati bersama dengan Tuhan. Kami berdoa bagi Ibu Rosita Utasoy Tuhan. Kami berdoa bagi Ibu ini dikelari Tuhan, dalam anugerah Tuhan, dalam kebajikan dan kemurahan Tuhan. Engkau memberkatinya dalam keadaan berlimpah, supaya nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Kami berdoa juga untuk Kode Distia di Purwodadi. Tuhan juga bekerja, Tuhan juga memberkati, Tuhan juga membela apa yang dia kerjakan. Karena hamba-Mu ini hamba yang setia, bertahun-tahun dia melayani Tuhan, bahkan memberikan hidupnya untuk Tuhan. Engkau memberkatinya berkelimpahan. Kami juga berdoa buat Ko Aming Nobel di Purwakarta Tuhan. Engkau berkati bersama Cilili dalam segala kekuatan daripada Allah. Hamba-Mu yang setia, yang mengikuti gerakan dalam gerakan full gospel itu Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Tuhan bukakan tingkap-tingkap di langit-Mu, mencurahkan berkat sampai tidak berkesudahan. Kami juga berdoa bagi Ibu Ramide Simbolon di dalam pergumulan hidupnya, apapun yang dia hadapi hari ini, tangan Tuhan yang kuat menyertainya. Demikian kami berdoa bagi Ibu Eti Sukayati, pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti, tangan Tuhan selalu menyertai. Engkau urapi, berkati permasalahan yang dihadapi hari ini dengan segala kelimpahan anugerah yang Tuhan nyatakan. Bagi Ibu Jubaidah Rugurning kami juga berdoa, seorang yang mengenal Tuhan dalam masa dewasanya. Kami percaya Tuhan akan bekerja dengan hebat dan luar biasa. Kami berdoa bagi Ibu Yulinda Simurangkir di BSD. Tidak henti-hentinya kami menopang Inang Uda ini Tuhan dengan doa-doa kami. Karena kami tahu Tuhan ada dan Tuhan setia mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupannya. Bagi suaminya Tuhan juga bekerja dengan luar biasa, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Berikan kesembuhan, berikan kekuatan Tuhan, sehingga keluarga ini diberkati Tuhan, tidak berkesudahan. Kami juga berdoa untuk Bapak David Cahyadi di Cikarang Tuhan. Kami berdoa untuk istrinya juga yang mempunyai kerinduan untuk melayani Tuhan di daerah-daerah, bahkan memberkati hamba-hamba Tuhan di daerah. Jadikan keluarga ini keluarga yang teladan bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan, sehingga orang melihat Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Kami juga berdoa untuk Andriana Korlens Nameto Tuhan di Bengkulu, calon dokter yang luar biasa yang sedang Tuhan persiapkan, akan mengisi pelayanan di marketplace, di dunia kesehatan. Kami berdoa mulai hari ini dengan urapan Allah, otoritas ilahi, dia akan bekerja di dalam naungan kasih setia Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus buat Sagita Tuhan, Mbak Sagita Tuhan, hamba-Mu yang sedang mengalami masalah yang tidak mudah dalam kehidupannya. Kami mohon tangan Tuhan yang kuat menopang, meneguhkan dan menguatkan kehidupannya, sehingga dia melewati masa-masa yang sukar ini karena ada pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bu Ani yang bergumul untuk kedua anaknya Matius dan Rina. Tuhan juga berkati, Tuhan nyatakan berkat-Mu, nyatakan kasih setia-Mu, buka jalan sehingga nama Tuhan ada dan menyertai kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk Opa Fendi Leo Tuhan, yang terus juga selalu mendukung pelayanan live streaming ini. Tuhan tidak lupa untuk menopang, memberkati kehidupan dengan luar biasa dan sempurna Bapa. Kami berdoa juga buat Ibu Pika Sinaga, keluarga yang begitu murah hati memberkati gereja-Mu, memberkati hamba-hamba-Mu. Tuhan akan membalasnya berlipat kali ganda di dalam anugerah kebajikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau jagai keluarga ini Tuhan, agar iblis tidak bisa menggocok dan menghancurkannya. Tetapi keluarga ini terus menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua orang yang terlibat di dalam pelayanan di call ini. Tuhan berkati, karena nama Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan mereka semua. Kami berdoa juga bagi Ibu Nurhayati Tobing, yang begitu setia juga ada selalu membela, selalu mengikuti perkembangan daripada live streaming ini. Tuhan berkati dalam segala anugerah-Mu ya Bapa. Tidak lupa kami berdoa untuk keluarga di Pastori ini. Engkau memberkati Obed bersama dengan Eki. Mereka hamba-hamba Tuhan, andalan Tuhan pada masa muda mereka hari ini. Engkau tambahkan hikmat, Engkau tambahkan talenta, agar mereka mengerjakan semuanya dengan skillful Tuhan. Dan teristimewa Engkau jagai hati mereka
dengan segala kewaspadaan supaya mereka tetap rendah hati untuk melayani Tuhan, hati yang tulus sehingga pelayan mereka menjadi buah yang segar menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Juan bersama dengan Steven Tuhan, yang hari ini Tuhan taruh di Cikampek ini. Kami berterima kasih kalau Tuhan taruh hamba-Mu ini Tuhan, kedua hamba-Mu Tuhan dengan luar biasa. Hamba percaya ada sesuatu yang besar yang Tuhan akan kerjakan lewat kehidupannya. Kami berdoa Steven Tuhan yang sedang mengerjakan proses untuk masuk petamburan. Tuhan menolong, Tuhan mengerjakan perkara-perkara istimewa biar nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Demikian juga Pak Juan Tuhan yang mungkin minggu depan, minggu yang akan datang akan kembali sementara ke Medan. Kau perjumpakan dengan keluarga mereka sehingga mereka menikmati anugerah yang daripada Tuhan. Dan terakhir kami berdoa buat hamba, istri dan kedua anak hamba. Hamba-hamba-Mu ini Tuhan terus berjuang menjadi hamba yang berkenan kepada Allah. Berikan hati yang lapang, hati yang mengasihi, hati yang tidak mudah terluka. Karena dalam pelayanan ketika kami terluka, berarti itu masih ada kepentingan pribadi dalam kehidupan pelayanan kami. Biarlah hati kami terus terbuka untuk rencana Tuhan dan hati kami terbuka untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa juga untuk Sela Tuhan yang sedang mempersiapkan untuk masuki kuliah tahun depan. Tuhan bekerja, Tuhan nyatakan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupannya, agar kami kedua orang tuanya tidak salah untuk mempersiapkan anak ini untuk rencana Tuhan yang besar. Menyerahkan Sion Tuhan dalam tangan Tuhan. Engkau akan mengerjakan kelas intensif dalam kehidupannya, dalam proses pembentukan karakternya, persiapan untuk menjadi hamba Tuhan. Engkau pakai segala alat yang dahsyat untuk menempa dia menjadi hamba Tuhan yang tangguh, tidak cengeng menghadapi masalah, bergumul dengan Tuhan sungguh-sungguh, bangun tanggung jawab dalam kehidupannya sehingga hidupnya diberkati Tuhan. Dan kami berdoa untuk semua callers dimanapun mereka berada, orang-orang yang mengasihi Tuhan hari ini dimanapun mereka berada, buat mereka hari ini melihat Tuhan yang dahsyat menyertai mereka semua. Dan kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami memulai dengan Tuhan, maka kami percaya sepanjang hari ini Tuhan akan menyertai kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya.